berani ngancam presiden yang berada di lingkar kekuasaan itu. Seorang aktor pencuri uang negara, penipu Jokowi 10 tahun berkuasa, memporak-porandakan seluruh kebijakan. Selama Jokowi memimpin, dan mungkin saya paling banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan. Jokowi itu kalau memimpin itu arogan, jadi tidak semacam kayak di TV-TV kalau pakai baju kayak gitu, itu tiap hari dia itu pakai dasinan, pakai jas-jasan. Dan tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Itu yang terjadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambah, data kurang, itulah yang saya tahu. Kan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apalagi itu bohong. Wong Jokowi terima gaji, Bang nyodorkan saya kok yang terima kwitansinya saya kok. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan-pencitraan yang di luar kan kayak yang iya kayak gitu, tapi sama sekali enggak, karena penanggung jawab anggaran daerah. Jadi yang menyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah bahas itu terus laporan ke saya, Pak ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti tidak nerima. Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi ya, kalau saya katakan Jokowi munafik ya. Ada salah satu staf di balai kota, dia nyimpen dana pemerintah, dalam itu dana Pemda di rekening pribadinya. Angka ini justru tahunya saya dari hasil pemeriksaan BPK. Ternyata muncul bahwa ada seorang oknum yang nyimpen dananya sejumlah 6 miliar di balai kota. Nah, waktu itu muncullah di media lokal ya, Solo Pos waktu itu, kalau salah, pada Suara Merdeka. Terus waktu itu, hari itu juga saya ketemu sebagai sekretaris daerah Pak Jokowi dan Pak Rudi, wakil wali kota, jadi wali kota dan wakil wali kota. Saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Lalu kita riset dulu. Kita riset di beberapa tempat. Salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan, kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli teman sekolahnya Pak Jokowi. Tidak ada kata-kata SMA 6, SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2. Saya lulus SMP tahun 81. Yang mungkin mesti di flashback adalah bahwa pada saat wali kota namanya itu kan Dr. Andes. Oh iya. Ya.
Kemudian kok iya gelar Dr. Andes Joko Widodo. Kok pada saat jadi presiden jadi insinyur? Gubernur masih Dr. Andes. Jadi ini kita nih kok membiarkan sesuatu hal yang aneh bin ajaib terjadi di negeri ini. Makanya cocok kan sekarang negeri oplosan. Ya. Apa tuh oplosan tuh? Beli Pertamax dapatnya Pertalite. Pilih segemoy dapatnya masih Joko Wow. Ijazahnya palsu lagi ya? Ijazahnya palsu, ngoplos banget. Nah jadi ini hal yang mesti sebenarnya bukan terlupakan ya, semua juga udah tahu gitu loh. Tapi jadi poin juga gitu loh bahwa ada hal yang aneh bin ajaib di negeri ini tapi dibiarkan. Bahkan Pratikno itu menjadi langsung di bawahnya Jokowi ya, sehingga UGM itu sepertinya manut-manut wae. Nah tadi sidang ini bang, sidang di PN Jakarta Pusat itu tentang tamak itu tim advokasi masyarakat anti kebohongan. Ya, jadi pengacaranya Habib Rizik, Munarman, kemudian Bang Ajis gitu ya, Edi Mulyadi melawan Joko Widodo. Seperti biasa Joko Widodo tidak hadir. Yang hadir cuma pengacara. Ditanya waktu ngobrol, kamu itu berhubungan dengan siapa untuk kasus ini? Apakah melalui Pratikno atau melalui siapa gitu ya? Dijawab langsung dengan Pak Jokowi. Kata si pengacara. Tadi ada dokter pengacara 2 orang. Selanjutnya tadi dibahas masalah KTP bang. Dikasih fotokopi KTP. Aslinya nggak ada. Cuma dikasih fotokopi dari fotokopi. Dan KTP-nya itu baru dibikin September 2024. Gugatan itu September 2024. Gugatan kasus itu baru Pakai foto yang mana tuh? Nggak, belum lihat tadi kita. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa sampai hari ini dipersoalkan orang atau kembali dipersoalkan orang? Apakah ada sesuatu di balik itu? Tentu saya kira. Pertama, kemungkinan yang pertama adalah bahwa ada banyak kelompok, ada banyak kalangan di masyarakat yang sebetulnya sangat tidak rela kalau pernah memiliki presiden yang memiliki ijazah palsu. Kalau ternyata misalnya ijazah ini palsu, maka kita secara politik akan punya catatan yang buruk bahwa Indonesia sebagai sebuah negara besar, negara yang berperadaban dan sangat menghargai pendidikan, itu pernah memiliki seorang presiden yang berijazah palsu, atau katakanlah tidak memiliki ijazah tetapi diakui secara formal oleh Badan Penyelenggara Pemilu memiliki ijazah. Karena itu ini akan menjadi sebuah catatan yang buruk saya kira di masa yang akan datang ya. Yang kedua, bisa saja ada agenda lain di balik itu, misalnya pemerintah yang sekarang sedang berkuasa mencoba mengaduk-aduk lewat kalangan-kalangan tertentu untuk kembali mempersoalkan keabsahan ijazah bekas Presiden Joko Widodo ini. Mengapa bisa itu terjadi? Artinya mengapa rejim yang sedang berkuasa mencoba mengaduk-aduk misalnya kalau jika itu benar terjadi soal ijazah presiden atau bekas presiden Joko Widodo ini. Mungkin karena sampai hari ini kita melihat bahwa bekas presiden ini itu tetap aktif mempengaruhi berbagai hal menyangkut apa yang menjadi agenda pemerintah. Dia terus muncul di berbagai tempat, di berbagai kesempatan yang seolah-olah ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, semua orang tahu bahwa masih sangat banyak menteri-menteri yang ada di kabinet hari ini, kabinet Merah Putih hari ini, itu seringkali datang berkunjung, sowan, bahkan memanggil bekas Presiden Joko Widodo sebagai bos, gitu ya. Saat-saat terakhir, orang tidak bisa mendapatkan kejelasan mana ijazah asli Pak Joko Widodo itu.